tahun 1971 di Pike Place Market, Seattle. Sebuah kedai kopi kecil membuka pintunya untuk pertama kali. Kedai ini bernama Starbucks, didirikan oleh 3 orang sahabat, Jerry Baldwin, Gordon Bowker, dan Jeff Siegel. Awalnya mereka nggak menyangka kalau usaha kecil ini akan menjadi raksasa kopi dunia. Mereka hanya punya satu tujuan sederhana, menjual biji kopi berkualitas tinggi kepada masyarakat Seattle. Saat itu kopi di Amerika lebih banyak berupa kopi instan atau racikan seadanya di rumah. Budaya nongkrong di kafe belum seramai sekarang. 3 sekawan ini ingin mengubah cara orang menikmati kopi. Mereka terinspirasi oleh Alfred Pitt, seorang pengusaha kopi asal Belanda yang memperkenalkan kopi berkualitas tinggi di Amerika. Dari sanalah mereka belajar meracik dan memanggang kopi dengan standar tinggi. Gerai pertama Starbucks lebih mirip toko kelontong dibanding kafe modern yang kita kenal sekarang. Nggak ada sofa empuk, nggak ada musik jazz yang santai, dan jelas nggak ada wifi gratis. Yang ada cuma rak-rak penuh biji kopi, alat seduh manual, dan aroma kopi yang memenuhi udara. Pelanggan yang datang ke situ bukan buat duduk lama-lama sambil mengetik skripsi, tapi buat beli biji kopi yang nantinya diseduh di rumah. Namun, dari gerai kecil ini perlahan sekaligus Starbucks mulai membangun reputasi sebagai tempat kopi berkualitas tinggi. Para pecinta kopi mulai berdatangan, penasaran dengan racikan mereka yang katanya lebih enak daripada kopi biasa. Mereka nggak cuma sekadar jualan biji kopi, tapi juga memberikan edukasi tentang cara menyeduh kopi yang benar. Inilah awal dari perubahan besar dalam dunia kopi di Amerika. Seiring waktu, Starbucks terus berkembang. Pada awalnya mereka nggak menjual kopi dalam bentuk minuman siap saji. Konsep ini baru muncul ketika Howard Schultz bergabung dengan perusahaan pada tahun 1982. Schultz, yang waktu itu bekerja sebagai direktur pemasaran, melihat peluang besar setelah mengunjungi Italia. Di sana ia menemukan budaya kafe yang lebih hidup. Orang-orang berkumpul di kafe menikmati espresso dan berbincang santai. Ide ini ia bawa pulang ke Amerika, meskipun awalnya ditolak oleh para pendiri Starbucks. Namun Schultz tidak menyerah. Akhirnya ia membeli Starbucks dari para pendiri dan mengubahnya menjadi jaringan kafe seperti yang kita kenal sekarang. Dari satu gerai kecil di Pike Place Market, Starbucks berkembang menjadi fenomena global dengan lebih dari 30.000 gerai di seluruh dunia. Kopi bukan lagi sekadar minuman, tapi sudah menjadi gaya hidup. Nongkrong di Starbucks dengan gelas kopi berlogo hijau kini menjadi simbol status sosial tertentu. Salah satu hal yang membuat Starbucks unik adalah pengalaman pelanggannya. Mereka bukan cuma jualan kopi, tapi juga menciptakan suasana yang nyaman buat orang-orang bekerja, ngobrol, atau sekadar melamun sendirian. Dari sofa empuk sampai colokan listrik yang melimpah, semuanya dirancang buat bikin pelanggan betah. Belum lagi tradisi barista salah menulis nama di gelas, yang entah kenapa malah bikin orang senang dan jadi bahan candaan di media sosial. Starbucks juga terkenal dengan inovasi menu yang terus berkembang. Dari kopi hitam sederhana sampai minuman manis beraneka rasa, mereka selalu menemukan cara untuk menarik pelanggan. Pumpkin Spice Latte misalnya, yang awalnya cuma eksperimen musiman, kini jadi salah satu minuman paling dicari setiap tahun. Bahkan, banyak pelanggan yang rela antre panjang hanya untuk mendapatkannya. Selain itu, Starbucks juga berusaha tampil sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial. Mereka menerapkan program fair trade untuk memastikan petani kopi mendapatkan upah yang layak. Mereka juga mengurangi penggunaan plastik dengan memperkenalkan sedotan kertas, meskipun ada yang protes karena lebih gampang lemas daripada niat diet. Namun, upaya ini tetap menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi lebih dari sekadar bisnis kopi. Dari awalnya hanya menjual biji kopi di satu toko kecil di Seattle, Starbucks kini menjadi merek global yang dikenal di hampir semua penjuru dunia. Perjalanannya penuh dengan inovasi, tantangan, dan tentu saja secangkir demi secangkir kopi yang menemani hari-hari banyak orang. Siapa sangka dari kedai kecil ini lahir revolusi kopi yang mengubah cara kita menikmati minuman berkafein ini